Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keimanan ini mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan hati yang selamat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada para jemaah sekalian bahwa materi pada malam hari ini adalah di antara materi yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu tentang keutamaan atau anjuran memperbanyak langkah menuju masjid. Kita mengetahui bersama bahwa masjid adalah di antara tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jadi tidak ada tempat yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala melainkan masjid-masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa siapa saja yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, maka dia akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia, maka Allah juga tidak akan memprioritaskan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari datang ke masjid-masjid di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena harta kita justru hati kita semakin jauh dengan masjid. Jangan sampai karena sibuk mengurus anak-anak kita kemudian kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang harta dan anak-anaknya menjadikan dia lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Ya, maka kita tidak mau dijadikan atau disangsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang rugi. Keselamatan kita menjadi tergadai akibat kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kita ke masjid, duduk-duduknya kita di masjid, berdirinya kita sholat di dalam masjid,
merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid itu dihitung sebagai pahala yang akan dicatat oleh para malaikat. Dan ingatlah jemaah sekalian bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada di antara manusia yang kekal hidup selama-lamanya. Ya. Sedangkan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kehidupan akhirat itu khalidina fiha abada. Kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka kita dengan akal yang sehat berpikir bahwa kehidupan yang sementara itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, tidak bisa dibandingkan keindahan, keelokan, kebagusan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Apakah kita masih berat jemaah sekalian ketika kita menjalankan salat di masjid? Apakah kita masih berat di dalam menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu? Apakah kita masih merasa berat di dalam berbakti kepada orang tua? Apakah kita masih merasa berat dalam berlaku adil kepada pasangan kita? Atau apakah kita masih merasa berat di dalam meninggalkan maksiat-maksiat dan lebih cenderung, lebih senang untuk melakukan kemaksiatan? Bahkan kita tidak risih dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah jemaah sekalian, jika kondisi kita seperti itu, maka kita termasuk di antara orang-orang yang faulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Ketika kita membuka Al-Qur'an, ya, dan dibandingkan dengan membuka smartphone kita, handphone kita, kita lebih nikmat memegang gadget kita dibanding Al-Quran, maka ketahuilah kita masih termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Karena kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik bagi kalian, ya, lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan waktu di dunia. Jemaah sekalian, cobalah kita pikirkan. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang amal perbuatan kita di dunia. Allah sanksi kepada kita termasuk orang-orang yang selamat, ya. Lalu kita berbangga-bangga dengan diri kita, berbangga dengan anak keturunan kita, berbangga dengan harta yang kita miliki, berbangga dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki, dan kita merasa nyaman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian, itu semua adalah merupakan tipu daya syaitan, ya, yang senantiasa menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan. Kita merasa aman ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, kita tidak merasa bersalah, ya. Ketika kita tidak menambah ilmu pengetahuan tentang agama, kita tidak merasa rugi, ya. Ketahuilah bahwa itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Bahkan jemaah sekalian, ketika diri kita, ya, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, kita tidak pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita, ya. Orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, ya, adalah di antara orang yang memprioritaskan ibadah dibanding dunianya,
Mereka adalah orang-orang yang dapat mengatur waktunya. Ya. Orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang dapat mengatur waktunya, dapat mengatur aktivitasnya. Ya. Dunianya bisa menyesuaikan dengan ibadahnya, dengan akhiratnya. Contohnya jemaah sekalian, orang yang memprioritaskan sholat di dalam kehidupannya, maka sesibuk apapun mereka, ya, sesibuk apapun mereka bekerja, ya, maka mereka akan, ya, memprioritaskan sholatnya. Jadi orang yang memprioritaskan sholat 5 waktu di dalam kehidupannya, maka pekerjaannya itu akan menyesuaikan waktu sholat, bukan sholatnya yang menyesuaikan pekerjaannya, sehingga sholatnya senantiasa ya berjamaah di masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Itu. Atau contoh yang lain, orang yang memprioritaskan waktunya atau hidupnya di dalam mempelajari ilmu agama, di dalam menuntut ilmu, maka dunianya akan maka dia akan memprioritaskan kehidupan akhiratnya dibanding dunianya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu kan, wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih kekal dan abadi, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang beriman. Dan kita dipanggil itu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita merasa beriman gitu. Dan kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memprioritaskan di dalam kehidupan kita ada Allah di setiap aktivitas kita. Setiap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid-masjidnya, ke tempat-tempat yang Dia cintai, maka kita datang kepadanya. Ya. Maka jemaah sekalian, mendatangi masjid Allah memiliki banyak keutamaan. Ya, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah setiap langkah kaki menuju ke masjid akan dihapuskan 1 dosa. Itu minimal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan dari 1 langkahnya, 1 kebaikan. 1 langkah berikutnya mengangkat derajatnya. Di dalam riwayat yang lain yang insya Allah nanti kita akan bahas, bahwa 1 derap langkah kaki kanannya akan dicatat dengan 10 kebaikan. Ya, itu dia. Kemudian orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, mereka itulah yang paling banyak pahalanya, paling banyak langkahnya. Ya. Orang yang paling jauh langkahnya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, maka dia yang lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang dekat. Karena setiap derap langkah kakinya dihitung 1 kebaikan minimal. Ya. Maksimalnya 10 atau ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat di surga baginya. Orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid, maka mereka akan didoakan oleh para malaikat. Nah, ini sebagai mukaddimah ya. Nanti kita akan baca beberapa hadis kaitannya dengan masalah ini. Kemudian orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terbiasa melangkahkan kakinya ke masjid itu merupakan tanda keimanan. Karena orang yang beriman itu banyak langkahnya ke masjid, jemaah sekalian. Bukan waktu hari Jumat saja. Ya. Atau bukan hanya sekadar hari raya saja, tapi minimal
satu hari 5 kali Allah panggil itu melalui lisan para muazin, dipanggil untuk sholat. Dan jemaah sekalian, masjid adalah simbol kebaikan, sehingga langkah menuju masjid adalah langkah menuju kebaikan. Dan sholat terbaik adalah sholat yang dikerjakan berjamaah di masjid. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Kemudian jemaah sekalian, tadi kita sudah membaca tentang ringkasan keutamaan orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Maka mari kita bahas hadis-hadis di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang berkaitan tentang itu. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajat. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah." Salat seorang dalam berjamaah akan dilipat gandakan 25 derajat atas salatnya yang dikerjakan di rumah dan di pasar. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu dari rumahnya, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid, dan tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya kecuali demi mendirikan salat, tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah, kata Rasulullah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkah keluar dari rumahnya menuju ke masjid itu, melainkan satu langkahnya itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan langkah berikutnya menghapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, dan apabila dia mendirikan salat, maka malaikat selalu bersalawat kepadanya, mendoakan dia selama dia di tempat salatnya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, wala yazalu fi salatihi man tadharus salah. Ya. Dan dia senantiasa di dalam salat selama dia menunggu waktu salat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma ighfir lahu, ya, para malaikat mendoakan orang yang berjalan menuju ke masjid. Para malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ya, selama orang itu tidak mengganggu. Ma lam yuhdis fihi, dan selama orang tersebut tidak dalam keadaan berhadas. Jadi wudu dari rumah menuju ke masjid, satu langkahnya dihitung kebaikan, diangkat derajatnya. Satu langkahnya dihitung sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Begitu terus-terusnya. Dan para malaikat mendoakan orang tersebut selama dia belum batal wudunya, atau selama dia lam yu'dhi, ya, lam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu. Ya, mengganggu misalnya bagaimana jemaah? Karena banyak orang-orang yang di masjid itu tidak menjaga adab-adab di dalam masjid. Seperti apa? Seperti melakukan perkara-perkara yang sia-sia, justru malah melakukan perkara-perkara yang, ya, menyerempet-nyerempet daripada maksiat. Salah satunya misalnya berteriak-teriak, atau merokok di masjid misalnya. Wah, itu tidak boleh, ya. Atau melakukan perkara-perkara yang lain.
Dalam riwayat yang lain oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dalam lafaz yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, thumma kharaja 'amidan ila shalah." Barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju salat, maka dia di dalam salat selama dia bermaksud berangkat menuju salat. Jadi berangkatnya seseorang menuju masjid itu sudah dihitung dalam keadaan kondisi salat. Makanya tadi saya katakan di awal ya, orang yang paling jauh rumahnya dari masjid menuju ke masjid itu paling banyak pahalanya, karena semenjak dia keluar dari rumahnya sudah dihitung dalam keadaan sholat. Berapa rakaat itu kalau dari Betawi ke sini Ustaz? Ya? Banyak itu, berjam-jam, bermenit-menit ya dalam kondisi sholat. Ya, kalau dari mana? Watran, Hotel, jauh itu. Berapa banyak sholat yang bisa dilakukan? Kalau dihitung misalnya orang bisa sholat 2 rakaat itu hanya 2 menit, kalau 30 menit berapa banyak waktu yang berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang berjalan menuju ke masjid. Nah itu juga, maka jangan remehkan ya, berjalannya seseorang menuju masjid itu sudah dihitung sebagai kebaikan, karena masjid merupakan tempat yang baik, maka orang yang datang ke masjid itu ya dicatat sebagai orang yang baik. Bahkan nanti disebutkan di dalam hadis ini, orang yang senantiasa menjaga ya, senantiasa menjaga rutinitas dia untuk menuju masjid, sholat di dalamnya, kemudian memakmurkan masjid, kata Rasulullah, dia hidup dalam keadaan yang baik dan dia mati dalam keadaan yang baik. Masya Allah ya mas sekalian, kalau kita bisa menjaga ini saja, Rasulullah sudah jamin ini ya, hidup dalam keadaan yang baik ya. Kemudian wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatihi hasanah, dan ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya, dan dihapus dari satu keburukan darinya dengan langkah yang lainnya. Fa idza samiha ahadukumul iqamah fala yas'a, dan apabila salah seorang di antara kalian menjumpai muazin sudah iqamah, fala yas'a, jangan tergesa-gesa ya, jalan perlahan saja. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara. Qalu lima ya Abu Hurairah, qala min ajli kasratil khuta. Ya. Orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya. Kemudian sahabat yang lain bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana bisa wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, karena banyaknya langkah kakinya. Juga diriwayatkan di dalam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dalam lafaz yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ilal masjidi farijlun taktubu lahu hasanah wa rijlun takhtu anhu sayyi'atan hatta yarji'. Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari rumahnya menuju ke masjidku, kata Rasulullah, maka satu langkah kaki menulis satu kebaikan untuknya, dan satu langkah kaki yang lain menghapus satu keburukan darinya sampai dia pulang. Nah, jadi berangkatnya kita menuju masjid dan pulangnya kita ke rumah ya, itu dihitung sebagai kebaikan jemaah sekalian ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi shalah hatta yarji'. Jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia di dalam salat sehingga dia pulang. Jadi kondisi dia tetap dihitung dalam keadaan salat sampai dia pulang ya. Selama apa? Selama tadi itu dia menjaga dari adab-adabnya.
Kemudian hadis yang selanjutnya dari Uthman radhiyallahu an, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa asbaghal wudu' thumma masa ila shalah maktubah fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbahu. Barang siapa berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan salat fardu, lalu dia melaksanakannya bersama imam, maka dosanya diampuni. Masya Allah jamaah sekalian, banyak sekali keutamaan ya, luar biasa ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani lailata rabbi, kata Rasulullah, tadi malam Rabbku mendatangiku. Fadzakara al-hadits, lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, ila anna qala li ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, kata Rasulullah, ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la, tahukah engkau wahai Muhammad, dalam urusan apakah para malaikat di langit itu berselisih? Qultu na'am, kata Rasulullah, ya. Faqultu na'am fi darajati wal kafarat, kata Rasulullah, ya, dalam urusan derajat dan kafarat. Wa naqlil aqdami ilal jamaah, dan melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wa isbaghil wudu'i fis sabarat, dan menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Wa intidharus salati ba'da salah, dan menunggu salat sesudah salat. Asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Ya. Barang siapa yang menjaganya, siapa yang menjaga dari memperbanyak langkahnya ke masjid, itu pertama. Kemudian senantiasa menyempurnakan wudu, memperbagus wudu. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat antara salat yang berikutnya. Wa man hafadha alaihin, barang siapa yang menjaga tiga perkara ini, kata Rasulullah, asha bi khairin, maka dia hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khairin, dan dia mati dalam keadaan baik. Ya, berarti mati husnul khotimah. Ya, hidup dalam keadaan yang baik dan mati dalam keadaan yang baik. Wa kana min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh, dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah jamaah sekalian, siapa yang menjaga tiga perkara ini, senantiasa menjaga kontak dengan masjid, rutinitas dia menjaga terus sholat 5 waktu, segala kegiatan-kegiatan yang wajib seperti menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu, ya, menunggu antara sholat dan sholat. Misalnya kayak kita nih, habis sholat maghrib kemudian menunggu waktu sholat isya, apakah dengan duduk dalam majelis ilmu, apakah dengan membaca Al-Quran, apakah dengan hanya sekedar tidur-tiduran, karena itu dihitung ibadah itu, ya. Jangan remehkan orang yang habis sholat maghrib, habis itu baring-baring, dia sedang dalam keadaan sholat itu, selama dia tidak berhadas. Maka kata Rasulullah, asya bi khairin, dia dipastikan hidup, dijamin oleh Rasulullah, hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Ini yang kita harapkan jemaah sekalian. Terserah orang mau bicara apa tentang kita, ya kan? Mau bilang kita miskin, mau bilang kita tidak ada kedudukan, mau bilang kita jelek dan lain sebagainya, nggak apa-apalah. Tapi ketika Rasulullah SAW menjamin bagi orang-orang yang menjaga tiga perkara ini, hidup dalam keadaan baik di dunia dan mati dalam keadaan baik, dan dia diampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari, ya, kandungan ibunya, masih bersih, di
diampuni dosa-dosanya. Dan tentunya juga ya, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jaga daripada dosa-dosa besar. Jemaah sekalian, dari hadis yang sudah kita baca, ya, maka kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil faedah. Yang pertama, bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih utama dibandingkan sholat seseorang di rumahnya atau di pasar. Ya, apakah sah sholat di rumah? Ya sah-sah saja. Tapi kalau masalah baik dan tidaknya, ya tidak baik, karena ada yang lebih utama. Kata Rasulullah, perbandingannya adalah 25 derajat. Dalam riwayat yang lain disebut 27 derajat. Ya. Maka jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, salat seseorang yang dilakukan di masjid dengan berjamaah jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan orang yang salat sendiri di rumah. Atau mungkin orang yang salat di rumah meskipun berjamaah. Ya. Dan ini dianjurkan untuk muslim, ya, laki-laki. Kalau untuk perempuan yang lebih utama itu di rumahnya. Ya. Kemudian faedah yang kedua jemaah sekalian, bahwa di dalam hadis ini menyebutkan bahwa bolehnya seseorang untuk sholat di pasar atau di rumahnya meskipun pahalanya jauh dibandingkan dengan seseorang yang sholat di masjid. Hukum sholat di masjid bagi pria adalah fardu ain. Ini yang disebutkan oleh jumhur ulama, dan pendapat yang lebih kuat berdasarkan nas-nas dan dalil-dalil dari Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki, karena ada ancaman keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkannya. Bahkan orang yang buta itu, orang buta ya, tetap dianjurkan untuk sholat di masjid. Bayangkan itu. Ya, Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak sholat di masjid itu. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, dia berkata, orang yang melaksanakan sholat sendirian masih sah, kata beliau, namun dihukumi berdosa. Ya, orang yang sholat di rumahnya tetap sah, tapi dia dihitung berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa itu? Sholat berjamaah di masjid. Nah, itu dia. Jadi dia tetap menggugurkan kewajiban dia, tapi tetap berdosa. Kemudian yang keempat, niat seseorang yang pergi ke masjid, keluar untuk menuju sholat, untuk menuju masjid, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid dihitung seperti orang yang melakukan ibadah. Jika seseorang keluar dari rumahnya tidak berniat untuk mendatangi masjid atau untuk sholat atau untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya di masjid, maka tentunya tidak akan mendapat pahala. Ya, tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, sholat lebih utama dari amalan-amalan yang lainnya karena terdapat doa dari para malaikat. Ya, dari sejak kita keluar dari rumah sampai kita balik kembali di rumah, didoakan oleh para malaikat. Dan di antara tugas para malaikat adalah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Dan doa ini adalah selama orang tersebut dia mendirikan sholat, tidak berbuat kejelekan di dalam masjid, dan selama dia terus berada di dalam keadaan berwudu. Ya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menunggu sholat. Ya, hadis-hadis yang sudah kita baca tadi ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang menunggu sholat.
Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jika seorang menunggu salat dalam waktu yang lama sebelumnya dia melakukan salat, maka diam-diamnya dia dihitung seperti orang yang sedang mendirikan salat. Misalnya habis salat maghrib, habis itu dia baring-baring, ya dia menjaga adab-adab di masjid tentunya, ya, maka baring-baringnya dia dihitung seperti orang sedang sholat. Masya Allah. Daripada pulang ke rumah, ya, mungkin melakukan perkara-perkara dunia yang tidak mendatangkan pahala misalnya, ya, sambil menunggu waktu sholat, duduk-duduk di masjid, ya, sambil menjaga adab-adabnya. Maka diharapkan jemaah sekalian, orang-orang yang seperti ini mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita baca. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan yang besar ini. Kalau misalnya jemaah sekalian, di antara kita, contohnya misalnya seperti seorang pedagang, kalau misalnya pergi ke tempat yang jauh itu lebih banyak memberikan keuntungan daripada dia harus berdagang di rumahnya, lebih baik dia berjual di tempat yang jauh. Ini tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat di masjid meskipun jauh, pahalanya jauh lebih banyak. Dan pasti kalau orang berdagang itu meskipun jauh, kalau keuntungannya lebih besar, lebih baik dia pergi daripada dia berjual di rumahnya yang untungnya hanya sedikit, ya, karena orang berjual mesti mencari untung lah, ya. Jadi jemaah sekalian, dari keutamaan yang sudah kita dengar, kita baca, ya, maka hendaklah ini menjadi motivasi bagi kita semua, ya. Hendaklah kita termotivasi dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan, hadis-hadis yang sudah dibacakan, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan senantiasa hati kita terikat dengan masjid, ya, senantiasa terikat dengan masjid. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, ya, kemudian digolongkan menjadi orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa merutinkan salat berjamaah di masjid, khususnya bagi para kaum pria. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.